2 Mei 1889, lahirlah ke dunia Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang kelak lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Pada saat itu Indonesia belumlah merdeka dari penjajahan, sehingga tidak banyak yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Adalah sosok Ki Hajar Dewantara yang berdiri di garis depan perjuangan untuk membebaskan bumi putra dari belenggu penjajahan, meyakinkan anak-anak bangsa bahwa kita harus merdeka dalam berpikir, merdeka dalam bertindak, dan merdeka dalam belajar. Semangat dan pemikirannya tertuang dalam semboyan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Bangun Karso, Tutwuri Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangkitkan semangat, di belakang memberikan dorongan. Pesan itu terus menjadi pengingat bagi semua pendidik di seluruh penjuru Nusantara. Dan hari ini semakin digaungkan dengan Merdeka Belajar sebagai gerakan untuk mentransformasi sistem pendidikan Indonesia yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pesan Ki Hajar Dewantara itu jugalah yang senantiasa menguatkan tekad kami untuk terus melahirkan terobosan Merdeka Belajar di tengah situasi pandemi yang penuh dengan tantangan dan keterbatasan. Sampai hari ini telah hadir 19 episode Merdeka Belajar yang mendorong perbaikan pada aspek infrastruktur dan teknologi, kebijakan pendanaan dan prosedur, kepemimpinan, budaya dan masyarakat, serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Semuanya diupayakan dengan semangat kolaborasi dan gotong royong demi terwujudnya cita-cita pendidikan yang berkualitas untuk semua rakyat Indonesia. 2 Mei 2022, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan saling bergandengan tangan, saling bahu-membahu untuk memulihkan pembelajaran dari dampak pandemi, menghadirkan pendidikan yang lebih tangguh, dan terus menguatkan gerakan Merdeka Belajar. Mari bersama-sama kita lanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Kita pimpin pemulihan, bergerak untuk Merdeka Belajar. Cinta, cinta, cinta Indonesia, negeri bagaikan permata bersada bermandi cahaya. Oh tanah air betanan elok rupawan, inilah senandung pujaan. Cinta, cinta, cinta Indonesia, laut memang biru terbentang, di langit pertaburan bintang. Oh ibu pertiwiku nan elok rupawan, inilah lagu persembahan. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di syahduan suara seruan. Kala malam yang hening menggugah jiwaku, menyadarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti, dan aku pun berseru. Cinta, cinta, cinta Indonesia, padamu betakan itu, padamu betakan setia. Oh tanah tumpah darah nan suci mulia, inilah janjiku padamu. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di syahduan suara seruan. Kala malam yang hening menggugah jiwaku, menyadarkanku senantiasa berbakti, setia mengabdi, dan aku pun berseru.
Indonesia. Cinta, cinta, cinta Indonesia. Padamu beta tak mengerti, padamu beta akan setia. Oh tanah tumpah darah nan suci mulia, inilah janjiku padamu. Inilah janjiku padamu. Inilah janjiku padamu. Inilah janjiku padamu. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya ingin menyapa semua ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan, juga adik-adik pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Ini hari yang baik untuk kita semua, karena tahun ini kita mendapatkan kesempatan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam situasi yang lebih baik. Kita bisa sampai pada hari ini karena ketangguhan kita untuk pulih, yang selalu menjadi semangat dari pendidikan Indonesia. Dimulai dari Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia dan Bapak Pendidikan Indonesia. Yang tidak pernah menyerah memulihkan dan memerdekakan masyarakat Indonesia dari penjajahan melalui jalan pendidikan. Semangat itu terus terwariskan sampai saat ini. Ditunjukkan dengan upaya kita bersama untuk mengakselerasi kualitas pendidikan Indonesia dan memulihkan pendidikan dari dampak pandemi. Untuk itulah pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, kita mengangkat tema Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar. Tema ini mewakili gerakan Merdeka Belajar yang terus kita dorong bersama-sama dengan penuh semangat gotong royong. Bahkan, kita tidak hanya menggerakkan pemulihan Indonesia, tetapi juga memimpin pemulihan di tingkat global melalui presidensi Indonesia di forum G20. Di mana Kemendikbudristek mendorong agenda-agenda pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kepentingan bangsa Indonesia dan saya yakini membawa manfaat untuk Indonesia dan dunia. 19 episode Merdeka Belajar yang telah kita luncurkan hingga saat ini adalah bukti kuatnya gotong royong kita mewujudkan pemulihan pendidikan yang manfaatnya sudah dirasakan secara nyata. Untuk itulah pada hari ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat kembali apa saja yang sudah kita gerakan bersama sebagai bekal untuk terus maju melompat ke masa depan. Tidak lupa di hari yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah mendukung perwujudan cita-cita Merdeka Belajar demi pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua. Salam Merdeka Belajar dalam rangkaian upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Pimpin pemulihan bergerak untuk Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, selama 2 tahun terakhir, banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi bersama.
yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kita semua dapat mengatasinya. Hari ini saudara-saudariku adalah bukti bahwa kita jauh lebih tangguh dari semua tantangan, lebih berani dari rasa ragu dan tidak takut untuk mencoba. Kita tidak hanya mampu melewati, tetapi berdiri di garis depan untuk memimpin pemulihan dan kebangkitan. Di tengah hantaman ombak yang sangat besar, kita terus melautkan kapal besar bersama Merdeka Belajar, yang di tahun ketiga ini telah mengarungi pulau-pulau di seluruh Indonesia. Kurikulum Merdeka yang berawal dari upaya untuk membantu para guru dan murid di masa pandemi terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran. Dan kini kurikulum Merdeka akan diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Itu berarti bahwa ratusan ribu anak Indonesia akan belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan dan memerdekakan. Anak-anak kita juga tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan, karena asesmen nasional yang sekarang kita gunakan tidak bertujuan untuk menghukum guru dan murid, tetapi sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar, supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman 3 dosa besar pendidikan. Semangat yang sama juga sudah kita dengar dari para seniman dan pelaku budaya yang sekarang mulai bangkit lagi, mulai berkarya lagi dengan lebih merdeka. Itu semua berkat kegigihan kita untuk melahirkan terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia. Dampaknya sekarang tidak ada lagi batasan ruang dan dukungan untuk berekspresi, untuk terus menggerakkan pemajuan kebudayaan. Semua perubahan positif yang kita usung bersama ini tidak hanya dirasakan oleh para orang tua, guru, dan murid di Indonesia, tetapi sudah digaungkan sampai ke negara-negara lain melalui presidensi Indonesia di konferensi tingkat tinggi G20. Tahun ini kita membuktikan diri bahwa kita tidak lagi hanya menjadi pengikut, tetapi pemimpin dari gerakan pemulihan dunia. Para penggerak Merdeka Belajar di seluruh Indonesia yang saya banggakan, langkah kita hari ini sudah semakin serentak, laju kita sudah semakin cepat. Namun, kita belum sampai di garis akhir. Maka, tidak ada alasan untuk berhenti bergerak meski sejenak. Ke depan, masih akan ada angin yang kencang dan ombak yang jauh lebih besar, serta rintangan yang jauh lebih tinggi. Dan kita akan terus memegang komando, memimpin pemulihan bersama, bergerak untuk merdeka belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bersama kita terus memajukan pendidikan di Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga kita selalu semangat untuk bangkit dan pulih demi masa depan Indonesia. Pimpin pemulihan Indonesia menuju Indonesia yang bermartabat, berkeadilan, dan maju. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Ucapan ini saya berikan kepada seluruh bangsa Indonesia dan seluruh para pendidik, para guru yang telah mendedikasikan hidupnya untuk terus-menerus memperbaiki kualitas bangsa Indonesia
dengan memberikan pendidikan kepada para murid-murid. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bersama kita terus memajukan pendidikan di Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Mari terus berupaya memastikan seluruh anak Indonesia, dimanapun mereka berada, dengan latar belakang apapun, mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Salam Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional, semangat bergerak bersama, pulih dan bangkit untuk masa depan Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2022, semangat bergerak bersama untuk Merdeka Belajar. Pulih bersama, bangkit perkasa. Selamat Hari Pendidikan Nasional, mari bersama kita terus memajukan pendidikan Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional, mari pimpin pemulihan, bergerak untuk Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional, mari bersama kita terus memajukan pendidikan di Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Hai, saya Indah Kus mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional, pimpin pemulihan bergerak untuk Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2022 dan semoga dengan pulihnya situasi pandemi, gerakan Merdeka Belajar akan terus bergema di Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional, semangat Merdeka Belajar! Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, hak setiap masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kami di Kemendikbudristek terus menjadikan harapan itu sebagai pengingat untuk terus menciptakan terobosan dan inovasi. Menghadirkan transformasi nyata menuju perbaikan, membawa Indonesia melompat ke masa depan, di mana semua dari kita mendapatkan hak akan pendidikan yang berkualitas. Itulah tujuan dari Merdeka Belajar yang sekarang menjadi gerakan kita bersama. Selama pandemi, kami tidak berhenti melangkah.
Kami terus berupaya menghadirkan terobosan Merdeka Belajar dan memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Dan berkat dukungan dan kerja keras kita semua, sampai hari ini sudah ada 19 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek transformasi pendidikan. Saya akan mulai dari terobosan yang paling esensial karena berhubungan langsung dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, yaitu asesmen nasional, kurikulum merdeka, rapor pendidikan, dan terobosan bantuan pembiayaan pendidikan seperti dana BOS. Dengan ketiga terobosan ini, pembelajaran di sekolah sekarang lebih terfokus kepada hal-hal yang esensial, yaitu kemampuan literasi, numerasi, dan penguatan karakter, sehingga jauh lebih relevan. Saya akan jelaskan bagaimana kurikulum merdeka menjadi solusi yang benar-benar memerdekakan kita semua. Pertama, kurikulum ini kami tawarkan sebagai opsi, jadi tidak ada sama sekali pemaksaan kepada sekolah untuk menerapkannya. Jika dipaksakan, artinya kita tidak memberikan kemerdekaan. Namun, saya berharap Bapak dan Ibu dapat melihat bagaimana kurikulum merdeka ini benar-benar bermanfaat untuk pemulihan pembelajaran. Kedua, guru punya keleluasaan yang jauh lebih besar untuk mengembangkan pembelajaran dengan mengedepankan project-based learning. Karena kami percaya bahwa gurulah yang paling mengerti kebutuhan dan potensi anak didiknya. Ketiga, kurikulum merdeka mengedepankan pembelajaran yang jauh lebih memerdekakan, menyenangkan, mendalam, dan relevan untuk para pelajar. Selain itu, kita sekarang tidak perlu khawatir lagi dengan ujian akhir yang menentukan kelulusan murid. Karena asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional yang pada tahun 2021 sudah diikuti oleh lebih dari 6,5 juta murid dan 3 juta guru, berfokus pada perkembangan dan perbaikan capaian belajar serta lingkungan sekolah. Hasil asesmen nasional bisa diakses di platform rapor pendidikan oleh pemerintah daerah dan setiap sekolah sebagai bahan refleksi dalam menentukan langkah lebih lanjut yang berbasis data. Berbicara tentang peningkatan kualitas, saya selalu meyakini bahwa guru adalah garda terdepan yang paling menentukan arah dan masa depan pendidikan Indonesia. Oleh karena itulah, kami selalu berupaya berada di sisi para guru. Selain menghadirkan platform yang membantu guru dalam belajar, mengajar, dan berkarya, kami juga terus memprioritaskan seleksi guru ASN P3K untuk mengatasi tantangan kesejahteraan yang dihadapi oleh para guru honorer selama ini. Kami akan terus melanjutkan program ini untuk memastikan guru-guru kita mendapatkan hak yang sepadan dengan pengabdiannya. Kami pun menyadari bahwa selama ini banyak sekali tantangan yang dihadapi para tenaga kependidikan dan kepala sekolah untuk memajukan satuan pendidikan. Mulai dari keterbatasan dana sampai persyaratan administrasi yang banyak dan berbelit-belit. Untuk itulah kami mentransformasi kebijakan dana bantuan untuk sekolah mulai dari PAUD sampai SMA dan sederajat. Dari yang dulu besaran dananya sama untuk setiap murid di seluruh Indonesia, sekarang disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah. Dengan perubahan kebijakan BOS Majemuk ini, banyak sekali sekolah di daerah 3T yang mengalami peningkatan dana bantuan operasional sampai lebih dari 2 kali lipat. Tidak hanya itu, dana bantuan operasional sekolah sekarang juga langsung dikirim ke rekening sekolah dan penggunaannya jauh lebih fleksibel, sehingga kebutuhan sekolah bisa segera terpenuhi. Ini merupakan upaya kami untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan terjadi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin kita semua punya mimpi yang sama, yaitu bagaimana di masa depan semua pelajar, pendidik, dan setiap sekolah yang ada di Indonesia bisa merdeka untuk maju dan terus berkembang. Dan dengan Merdeka Belajar, kita semua sedang bergerak dengan serentak untuk mewujudkannya. Untuk itu, di Hari Pendidikan Nasional kali ini, mari kita simak bagaimana para pelajar dan pendidik di seluruh Indonesia merasakan manfaat yang luar biasa dari terobosan-terobosan Merdeka Belajar. BOS Majemuk itu sudah dapat langsung masuk pada rekening satuan pendidikan, memaksimalkan, menguatkan, memenuhi kebutuhan standar protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Bantaeng. Dana BOS ini khususnya pada BOS Majemuk
itu digunakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan asesmen nasional. Alhamdulillah, bantuan operasional sekolah sekarang ini sangat membantu sekali karena dicairkan di awal bulan di tiap tahap. Itu sangat membantu sekali. Semua kebutuhan-kebutuhan sekolah cepat tertangani. Terima kasih banyak yang kami ucapkan atas program Merdeka Belajar. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya perekrutan P3K kemarin. Karena sangat adil dan sangat memihak bagi guru-guru, itu menurut saya. Program guru penggerak maupun program ASN P3K itu bisa membantu saya lebih termotivasi untuk mendidik generasi bangsa. Nah, karena status saya sebagai seorang guru penggerak, maka membuat saya harus terus memotivasi itu mengembangkan diri saya. Nah, guna menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memihak pada murid. Nah, kalau ini sudah kita bisa ciptakan di sekolah, maka Merdeka Belajar itu bisa kita capai seperti itu. Kalau mengingat tentang kata guru penggerak, tak henti-hentinya saya merasa bersyukur karena saya berada di dalam program guru penggerak ini. Alhamdulillah, saya bisa meningkatkan kompetensi diri saya dan pengembangan diri saya menjadi lebih baik. Ini loh luar biasa program pemerintah yang luar biasa manfaatnya bagi kami guru-guru honorer. Kesejahteraan guru lebih meningkat. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan lulus untuk menjadi ASN P3K tahap pertama. Syukur alhamdulillah, kami sebagai salah satu sekolah penggerak yang tentunya sudah menerapkan kurikulum portatif. Dengan adanya kurikulum tersebut, anak dapat merdeka belajar. Sehingga anak didik kami mampu menjadi generasi bintang, tangguh, dan berkarya. Struktur kurikulum paradigma baru terdiri menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kegiatan intrakurikuler berupa tatap muka di dalam kelas. Dan yang kedua, kegiatan proyek. Pada kegiatan ini dilakukan untuk mencapai profil Pancasila. Makanya, kegiatan proyek ini ada dalam setiap jenjang pendidikan. Untuk itu, sekolah saya saat ini sudah menerapkan kurikulum paradigma baru dari tahun 2001 hingga sampai saat ini. Rapor pendidikan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kami di daerah, kami Dinas Pendidikan, dan tentu satuan pendidikan. Rapor pendidikan merupakan satu-satunya platform yang menyediakan informasi yang objektif, handal, serta menjadi referensi utama bagi kami untuk melakukan analisis, perencanaan, dan tidak lanjut dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan adanya rapor pendidikan ini menjadi bahan bagaimana tim sekolah bisa mengevaluasi dan bisa merencanakan perencanaan yang lebih strategis dan lebih akurat, sehingga perencanaan kita tidak berbasis kalau sudah ada masalah baru direncanakan, tetapi kita bisa merencanakan untuk mengantisipasi kesalahan dan masalah-masalah yang akan terjadi di masa yang ke depan. Saya melihat rapor pendidikan ini disusun dan dirancang dengan mempertimbangkan segala sesuatu karakteristik dan ciri-ciri sekolah, acuan sekolah yang berkualitas. Dalam rapor pendidikan tidak hanya menggambarkan tentang kemampuan literasi dan numerasi, tetapi juga menggambarkan tentang karakter dan lingkungan belajar. Nah, gambaran dari rapor pendidikan Indonesia ini menjadi sangat penting bagi kami sekolah sebagai rujukan, sebagai acuan untuk melakukan perubahan secara kontinu dan berkelanjutan. Manfaat yang telah dirasakan oleh ibu dan bapak pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, harapannya tidak hanya untuk hari ini saja, tetapi sampai seterusnya, sampai benar-benar terwujud cita-cita Merdeka Belajar. Karena itulah setiap kali kunjungan kerja, saya selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi sekolah dan berbincang kepada para murid. Semangat mereka untuk belajar dan meraih cita-cita adalah inspirasi terbesar saya. Salah satu momentum kunjungan kerja yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya memberikan kejutan saat berkunjung ke dalam kelas untuk berbincang dengan para murid. Selamat pagi semua. Oke, ketua kelas silakan siapkan kelasnya biar kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Bersiap, berdiri. Mari teman-teman sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa kali mulai. Doa selesai. Memberi salam
Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Oke, silakan duduk. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Diana mau kita ngobrol-ngobrol dulu. Saya mau tanya dulu nih, yang di kelas ini. Siapa yang tidak punya cita-cita? Ada? Nah, ada ya. Semua punya cita-cita. Semua mau menjadi orang? Semua mau menjadi orang sukses. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu orang yang sukses yang mau bertemu dengan kita. Mau berbagi ilmu. Mau berbagi pengalaman dia. Nah, untuk itu kita sambut beliau. Inilah Pak Desmond. Kami persilakan untuk masuk ke dalam kelas. Arik ya Bu. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Baik ya semua kabarnya ya. Jangan serius-serius, santai-santai aja. Gini semua ngapain? Dia santai-santai. Ini kelas 8 ya? Ya. Kalau kelas 8 itu berarti zaman saya tuh berarti kelas berapa ya Bu? SMP kelas 3 ya? Kelas 2 Pak. Oh kelas 2. Pada pengen jadi apa? Siapa duluan ini? Kamu pengen jadi apa? Saya mau jadi pengusaha. Oh pengusaha. Pengusaha apa? Saya suka mobil. Suka mobil? Otomotif. Otomotif, iya. Pengusahanya mau jualan mobil atau mau jadi onderdil mobil, jual onderdil mobil atau apa? Saya mau kayak megang saham Ferrari. Ya bagus ya. Kalau ibu mau jadi apa ya? Saya udah jadi guru Pak. Oh jadi guru, Berubah ya. lagi. Ini termasuk guru yang baik nggak? Baik ya Bu ya. Ibu ngajar apa Bu? Tadinya IPA, sekarang saya masuk ke prakarya Pak. Oh prakarya, iya. Kalau kamu pengen jadi apa? Aku mau jadi akuntan. Akuntan. Kenapa pengen jadi akuntan? Ya, karena aku mau mencoba belajar mengelola keuangan dalam skala besar. Mengelola keuangan. Iya. Yang belakang, kan kamu jadi apa? Jadi seorang Atlet. Atlet apa? Oh, udah sekarang bisa? Oh ya? Jago? Kamu udah ban apa? hitam. Udah di hitam. Oh ya? Bisa nendang tinggi nggak? Coba di sini, coba. Praktek. Sini, jangan nendang saya ya, tapi ya. Serem banget. Nih. Wow. Bagus ya. Adek mau jadi apa, Dek? Main futsal profesional. Wah, atlet juga. Udah sering main futsal sekarang? Oh iya. Kalau di sini ada olahraganya apa, Bu? Ada futsal, basket, banyak sih Pak. Basket, iya. Tahu nggak hari ini kita mau ngapain aja?